Nama Bapak Yudiarko. Nggih, Pak Yudi. Nggih. Beliau alumni SMAN 1 Rembang, kemudian STIP Farming Semarang. Tidak usah berlama-lama untuk materi terkait manfaat dan cara pengurusan legalitas usaha, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Yudi, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka Mas Edi. Perkenal. Tadi sudah diperkenalkan, tadi saya mau perkenalan langsung. Nama saya Yudiarco, panggil aja Yudi. Nek saya tulis namanya nanti bacanya bingung, karena saya termasuk angkatan lama, jadi namanya ejaannya lama. Biasanya gitu nih saya tulis kayak bacanya iya. Tadi kalau saya tahu biodata saya mau dibacakan, tahunya rahasia. Tapi harus kadung terus. Jadi kalau Pak Kemenak tadi kan pekerjaannya kan urusan dunia dan akhirat. Kalau saya ini kayaknya dunia itu, jadi terkait kegiatan usaha. Sebenarnya apa sih kegiatan usaha itu? Ya, sesuatu yang kita lakukan itu kan usaha. Nah, tinggal bernilai ekonomis apa enggak. Jadi yang membedakan nanti ada kewajiban punya izin sama enggak itu nanti di situ. Jadi kan masak sendiri, makan sendiri, orang usah izin kan. Tapi kalau sudah melibatkan orang lain, dijual misalnya, ya itu nanti ada manfaat, jadi legalitasnya di situ. Manfaatnya apa legalitas usaha? Keamanan. Jadi keamanan usaha jenengan. Ketika jenengan melakukan usaha terus melibatkan orang lain, itu ada keamanan di situ. Jadi jenengan dijamin oleh negara bahwa usaha jenengan ini legal, sah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai data dukung bagi pemerintah ketika akan melaksanakan program-programnya, apakah program bantuan, hibah dan lain-lain. Itu di dinas-dinas teknis biasanya ada, di Perindak, terus di dinas koperasi UMKM itu biasanya ada. Terus manfaat ketiga, legalitas bagi bantuan permodalan dari pihak ketiga, pihak perbankan. Itu biasanya yang jadi persyaratan. Itu saya kira itu pendapat saya. Mbak slide. Jadi izin usaha sekarang diproses melalui OSS, jadi online single submission. Kalau dulu manual, sekarang online. Jadi bisa diakses sendiri sebenarnya. Nah, dengan adanya OSS ini sebenarnya teman-teman di kantor itu pikirannya kan, wah ini kantor jadi sepi karena izin online dari rumah bisa. Ternyata enggak juga. Karena untuk online ini kan tidak ujuk-ujuk kan gitu. Jadi ada syaratnya. Jadi ada internetnya, kemudian ada sarananya, laptop, komputer dan sebagainya, atau HP yang lain. Kemudian dari pihak pelakunya bisa enggak? Jadi akhirnya ya tetap sama saja. Kemudian prinsipnya terintegrasi, terstandarisasi.
menggunakan IT, terus memberi kepercayaan. Nah ini yang penting, memberi kepercayaan kepada pelaku usaha. Jadi di OSS itu pelaku usaha, pemohon, istilahnya pemohon izin mengisi sendiri, data-datanya diisi sendiri. Yang tahu kebenarannya ya yang isi sendiri. Jadi dinas hanya mendampingi. Jadi Bapak Ibu nanti ngisi sendiri, luas tempat usahanya berapa, tenaga kerjanya berapa, modalnya berapa, itu diisi sendiri. Jadi sistem nanti mempercayai itu. Apapun isiannya jenengan ya itu dipercaya. Lanjut Pak. Ini dasar hukumnya yang menjadi dasar kami. Jadi ketika dulu berlakunya ini mungkin ada kebingungan, Pak ini saya mau perpanjangan SIUP atau TDP, dulu masih manual, ketika datang ke kantor ditolak karena sudah tidak ada, sekarang sudah melalui sistem gitu. Lanjut lagi Pak. Ya, ini gambaran umumnya. Gambaran umumnya sebelumnya. Jadi ada data yang diperlukan apa untuk proses KTP, kemudian emailnya harus aktif, harus bisa dibuka karena lain mendapat informasi dari email. Kalau nggak punya, bikin dulu. Bikin email kan 5 menit saja. NPWP, bagaimana dengan NPWP? Untuk skala mikro kecil sebenarnya NPWP tidak diwajibkan. Jadi tidak punya NPWP pun bisa. Kemarin beberapa hari sempat trouble, jadi diisi tidak bisa, tidak diisi juga tidak bisa. Biasanya itu diisi kosong, dibiarkan saja itu bisa jalan. Nah ini, tapi kemarin dicoba lagi sudah bisa lagi. Jadi sempat memang. Jadi teman-teman di operator juga bertanya apakah sekarang usaha kecil itu sudah diwajibkan NPWP? Ternyata karena kegagalan sistem saja. Jadi masih tidak jadi persyaratan wajib. Tadi pagi sebelum saya kesini sempat buka lagi, bisa tanpa NPWP bisa. Nanti diisi, ada form-formnya di situ sebenarnya. Tinggal ikut aja seperti kita buka aplikasi di HP itu. Apa yang ada di situ tinggal diisi aja. Lanjut Pak. Ini perbedaannya dulu dengan sekarang ya. Sebelum OSS dan sesudah OSS. Kalau sekarang itu nih koneksinya bagus tuh 15 menit sudah selesai, tinggal ngisi. Isiannya mudah sebenarnya untuk skala mikro kecil gitu. Hanya mengisi nama usaha, lokasi, luas tempat usaha, modal usaha, tenaga kerja, kapasitas produksi. Udah itu aja. Lanjut. Nah ini perizinan berusaha. Ini untuk informasi saja. Jadi ada dibagi jadi 4 resiko. Resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Jadi yang untuk UMK itu biasanya itu maksudnya kategorinya resikonya rendah. Jadi resiko rendah ini nanti yang keluar NIB, tidak ada izin, hanya NIB saja. Jadi berlaku perizinan tunggal. Nah, perizinan tunggal untuk skala mikro kecil ini NIB itu. Jadi NIB ini berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, sebagai sertifikat jaminan produk halal itu, jaminan ya, sertifikat produk jaminan. Terus berlaku sebagai angka pengenal impor,
berlaku sebagai hak untuk ekspor juga. Jadi udah dirangkap di situ semua, nggak ada izin lagi, bisa dipakai, bisa. Jadi NIB, jadi perizinan tunggal, udah di situ semua untuk resiko rendah. Nah, kalau resikonya menengah rendah, baru nanti keluar sertifikat standar, itu izin. Jadi tidak terus semua yang di OSS terus akan keluar NIB, sertifikat standar atau izin, enggak. Nanti sesuai resikonya, resiko kegiatannya. Nanti sistem yang akan menentukan, oh ini resikonya rendah, ini resikonya menengah rendah. Nanti itu berdasarkan tenaga kerja, luas lahan, modal dan sebagainya. Nanti sistem yang akan menghitung sendiri. Tidak kita yang ngarani dewi enggak, atau petugas enggak. Nanti sistem diklik aja, tinggal diklik aja. Jadi dapatnya NIB itu yang bisa dipakai, gantinya izin. Jadi kalau resiko rendah, gantinya izin di NIB itu tak, nggak ada siup, nggak ada izin industri, nggak ada. Lanjut lagi Pak. Ini prosesnya, gambaran prosesnya, alurnya muat kan dengan seperti ini. Tapi karena di sistem kan tinggal ngeklik aja. Nah, teori ya banyak. Lanjut. Itu proses di sistem, ada registrasi, pengisian data, verifikasi dan lain-lain. Ya, lanjut lagi. Ini persyaratan dasarnya. Tapi untuk mikro kecil ini tidak berlaku. Ya, jadi ada tata ruang, ada izin lingkungan, ada ILB. Nah, untuk yang mikro kecil nanti yang berlaku itu pernyataan mandiri. Jadi Bapak Ibu menyatakan sendiri ke sistem bahwa usaha saya ini lokasinya sudah sesuai tata ruang. Usaha saya ini pengelolaan lingkungannya sudah sesuai. Ya seperti itu. Pernyataan mandiri namanya. Jadi memberi kepercayaan kepada pelaku usaha. Lanjut lagi. Itu tadi saya sampaikan resikonya. Ya. Nah ini yang PP7. Jadi kalau dulu sebelum ada PP7 untuk kategori usaha mikro itu kan maksimal 50 juta. Sekarang itu 1 miliar itu masih mikro. 5 miliar itu kecil. Kalau dulu kan maksimal 50 juta mikro. Usahanya apa? Mikro. Harus 50 juta maksimal. Sekarang sampai 1 miliar. Itu kan peluang. Jadi bisa lebih dari satu macam kegiatan. Kemudian ada lagi pertanyaan, NIB itu apakah untuk satu kegiatan? Enggak, bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu kegiatan, macam kegiatannya. Misalnya usahanya produk roti, yang kedua kopi, itu bisa. Satu NIB, nanti ada 2 kode. Ada 2 kode. Tidak usah bikin lagi baru, tinggal ditambahkan saja kode-kodenya. Kegiatan industri bahwa produk roti itu 1 kode, diisi semua sampai selesai. Yang kedua tambah lagi industri kopi, 3 bisa, lebih dari 1. Itu lebih dari 1 macam. Kemudian lokasi bisa. 1, saya punya produk roti di Bogor misalnya. Kemudian saya punya lagi kopi di Mayong misalnya. Bisa. 1 NIB bisa 2 lokasi. Enggak di 1 tempat saja, enggak. Bisa.
Iya, betul. Nanti bisa kayak cabang itu sebenarnya. Satu NIB. Karena apa? Satu KTP jenengan itu hanya bisa untuk daftar satu. Beda soal ketika KTP-nya itu dipakai untuk beda jenis usaha, badan usaha. Jadi saya yang tadi perorangan, misalnya produk roti saya atas nama perorangan, terus saya punya CV, itu bisa saya daftar pakai KTP saya lagi bisa. Tapi kan beda. Tadi perorangan, ini CV, nah, gitu. Bisa. Asal emailnya nanti beda-beda. Bisa. Lintas kabupaten bisa. Jangan lintas kecamatan, lintas kabupaten, lintas provinsi bisa. Saya punya lokasi usaha NIB yang satu di Jepara, yang satu di Surabaya, bisa. Tidak masalah. Nggak harus terus saya datang ke Surabaya bikin NIB di sana. Enggak. Dari rumah bisa. Betul? Sama, perlakuannya sama. Cuma nanti kewenangannya yang beda-beda. Jadi kok ketika misalnya di Jepara ini mikro keluarnya rendah, langsung NIB tanpa verifikasi. Terus ternyata yang usaha saya di lain tempat itu di Surabaya kok butuh persyaratan lain, dan nanti dinas yang dari Surabaya itu yang akan kontak kita. Oh ini jaringan usaha di sini syaratnya ini. Tapi kalau rendah semua ya insya Allah ya sama, aman-aman saja. Lanjut lagi. Ini tadi disinggung SPP IRT. Jadi SPP IRT juga lewat OSS juga. Tapi harus diperhatikan kode-kode KBLI-nya. Karena tidak semua kode KBLI bisa ambil SPP IRT. Bisa ambil SPP IRT hanya kode-kode itu. Jadi selain itu nggak bisa. Jadi misalnya yang di situ muncul salah satunya industri produk roti dan kue. Itu kalau kita mau ambil SPP IRT lewat OSS bisa. Nanti tinggal diklik di menunya, kita upload persyaratannya. Nanti kalau sistem menyetujui, langsung terbit SPP IRT. Tapi kalau KBLI-nya yang kita masukkan salah, tidak ada di situ. Contohnya industri kue basah, itu tidak ada, nggak bisa SPP IRT. Ya, ini nggak bisa SPP IRT. Kue basah nggak bisa SPP IRT. Ya, itu basah. Nggak bisa. Jadi ketika nggak bisa kita klik menunya nggak akan muncul. Nggak akan muncul. Terus apa syarat yang diupload di SPP IRT? Pernyataan, hanya surat pernyataan, hanya membuat surat pernyataan. Kemudian foto label, nanti diupload di situ. Nah, itu nanti akan harus memenuhi checklistnya di situ. Nama, nama produk, terus tanggal produksi, tanggal expired, komposisi bahan, berat bersih, minimal itu. Ketika yang diupload tidak memenuhi itu, sistemnya akan menolak. Tapi ketika yang diupload sudah sesuai, tinggal diklik-klik aja, tunggu sebentar, SPP IRT-nya langsung keluar. Terus, apakah setelah SPP IRT dari OSS ini keluar ada kewajiban lain? Ada. Jadi kalau dulu ketika proses SPP IRT-nya manual, itu kan harus ikut pelatihan dulu. Nah sekarang pelatihannya belakangan.
Jadi SPPRT keluar dulu, tapi ada pernyataan dalam jangka waktu 3 bulan harus mengikuti pelatihan itu. Jadi izinnya ditokin sih, baru nanti verifikasinya belakangan. Kalau dulu kan dengan toto-toto dulu, dibenerin dulu, baru di survei mau kurang ini balik kan gitu. Sekarang kayak isi, izinnya keluar dulu. Tadi dalam jangka waktu tertentu wajib memenuhi. Nah selama jangka waktu itu kan sebenarnya bisa komunikasi kan dengan Dinkes ben izinnya ini tetap jalan kan, nggak balik kan. Tapi ada jangka waktu 3 bulan ini. Langsung otomatis itu keluar. Verifikasinya belakangan. Verifikasinya ya nanti setelah 3 bulan kalau ternyata tidak memenuhi, ya baru nanti izinnya dibatalkan. Dinkes akan membuat surat, diupload ke sistem bahwa SPPRT atas nama ini nomor sekian tidak memenuhi persyaratan. Nanti izinnya dibatalkan. Nah, ketika jenengan sudah bawa terbitan SPPRT itu kemana-mana, ada yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi bagi yang tahu ketika dicek lagi, kan ada barcode-nya tuh. Dicek ternyata SPPRT-nya ada berlaku. Tapi sih nggak semua tahu soal apa barcode dan sebagainya. Kalau izin sekarang ini kan NIB itu kan apa ya? Mungkin bagi orang umum itu kan bentuknya kayak meragukan. Nah, jadi kan ngisi dewe, cetak dewe. Nah, cetak dewe ini si A si B kan kertasnya beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang panjang, ada yang pendek. Udah gitu nggak ada tanda tangannya, nggak ada stempelnya. Nah, itu anggur uang nggak bisa. Contoh kopi, diedit namanya tak, kan gitu. Tapi orang dinas kan tahu, dicek barcode-nya. Nanti kan akan keluar barcode ini milik ini. Jadi sebenarnya mudah Pak OSS itu, tidak sulit. Jadi yang perlu dicermati hanya di pemilihan kode-kodenya ini. Jadi kita bikin OSS ini mau apa kan? Ya, terus ini nanti menentukan langkah kedepannya itu di kode-kodenya itu. Kalau mau SPPRT nanti kita cari produk yang sesuai kodenya, yang benar-benar pas. Kalau ada ya pas, alhamdulillah. Misalnya sudah diatur tersendiri produk roti dan kue tadi kodenya 1070 misalnya. Terus ternyata kok produk kita ini kok tidak diatur tersendiri. Kita cari kategori yang pas. Jadi misalnya bunyinya hanya produk roti dan kue. Padahal usaha kita sejenis itu misalnya, atau mirip dari situ. Itu bisa dipakai. Nggak harus terus melulu cari yang benar-benar tekstual harus sama, enggak. Terus di PIRT nanti isian PIRT-nya kan ngisi sendiri juga sebenarnya, bisa ngisi sendiri. Itu sama juga. Jadi dicari kategori. Jadi komposisinya itu harus tahu benar, karena nanti kan menentukan kode-kodenya. Jadi produk saya ini, saya masuk kategori yang ini, komposisi barangnya ini. Itu nanti jalan nanti di pendampingan teman-teman nanti akan sampai ke situ. Nanti setelah clear semua isian, jadi SPPRT sudah bisa dipakai. Di produk sudah bisa ditulisi nomor. Ya, di labelnya itu bisa ditulis. Terus apakah satu SPPRT itu bisa untuk semua? Enggak harusnya. Saya bilang harusnya.
Tapi kebanyakan bikin satu SPP IRT untuk produk satu dus. Padahal isinya beda-beda. Nah, karena satu produk itu satu nomor sebenarnya. Jadi kan punya kacang oven itu nomornya beda, terus kue beda, apalagi beda. Tapi nek jangan perhatikan mas gue, podo gak benar. Bukan ini si tok, aku tiga kabeh. Harusnya kan enggak gitu. Tapi ya tidak tahu, mungkin dinas kesehatan ini yang bagian meriksa itu loh. Saya kan tidak tahu. Jadi, apakah tiap hari harus dului snack gitu kan? Dulu ini rasa sesuai kan? Ini dulu itu gitu, belum ya jali. Saya tidak tahu di sini ada yang dari Melongo nggak, yang siapa ya? Saya lupa. Itu pernah datang ke kantor ngurus bikin SPRT 35 jenis produk. Tuh, 35 jenis produk. Jadi macam-macam. Kripik bahannya apa, kripik bahannya apa, kripik bahannya apa kan? 35 jenis produk. Labelnya beda-beda semua. Ke kantor kita layani, oke, tapi kita ya nyong kita batasi. Bu, kita hanya bisa bantu dampingin jenengan, tidak semua. Jadi untuk hari ini mungkin 5 SPPRT. Silakan datang lagi besok. Nah ini dia 35 produk di situ kan, kasihan yang lain nanti yang ngantri di belakangnya itu kan. Tapi ibu ya mau tiap hari ke situ ke kantor butuh SPPRT 35 produk. Nama produknya beda. Iya, satu orang. Satu orang tempat nama jenis produknya beda-beda. Itu 35. Itu yang saya sempat tahu ya. Saya sempat ketemu sama teman-teman lain juga, mungkin 3 orang yang menghandle itu. Masih sedikit kurang, tambah lagi itu. Tapi harus sedikit lagi ya. Ini kaitannya dengan tadi investasi modal. Kalau skalanya mikro kan maksimal 1 miliar tuh. Nah nanti ketika ngisi OSS itu kan ada modal usahanya berapa. Terus saya bilang tadi bisa lebih dari satu jenis kegiatan, bisa lebih dari satu jenis lokasi. Misalnya satu kegiatan saya isi modalnya 100 juta. Biasanya masih skala mikro. Itu kan maksimal saya 10. Lebih dari itu kategori saya sudah naik kecil. Itu yang perlu diperhatikan. Nanti berlaku akumulasi. Di OSS ini berlaku akumulasi. Ketika kita punya lebih dari satu kegiatan, nanti nilai investasinya atau modalnya diakumulasikan. Nah, yang saya maksud satu jenis kegiatan ini bukan jenis produk loh ya. Jangan terus kita ambil KBLI satu industri produk roti dan kue. Terus kita punya usaha kita kan ada kue apa, nah, terus kita isi 10 KBRI. Nggak perlu. KBRI-nya tetap satu. Kalau kategorinya sama itu tetap satu, walaupun produknya kita 35 itu isinya tetap satu, nggak harus 35 itu. Hanya di SPP IRT-nya nanti yang kita mengajukan sebanyak produk kita itu. Jadi bukan KBLI-nya yang diisi.
tahu ada teman saya kantor di situ. Amin ya. Enggak Pak, tarik ke coba dulu. Jadi nanti di OSS juga ada yang namanya sertifikat apa pernyataan mandiri. Jadi pernyataan mandiri bersedia mengikuti itu sertifikat halal. Enggak. Dari OSS ini enggak harus berarti. Karena tanda tangannya di kita Pak. Nah ini mungkin nanti yang jadi persyaratan di narasumber berikutnya yang terkait halal itu. Dari yang disampaikan Pak Habib tadi itu sebenarnya ilmu baru buat saya sebenarnya. Jadi mungkin sebelum hari ini saya sudah melakukan kesalahan sebenarnya. Banyak apa ya, belum uang ya. Kok berkata, Pak ini sertifikat halal ya. Sertifikat halal ya dong MUI ya. Padahal kan enggak. Nah jawaban saya itu, saya baru tahu ini tadi. Benar. Selama ini ketika dia tanya ini mau ngurus sertifikat halal kemana Pak? Ya saya jawabnya ya tadi. Ya tahu saya ya di MUI. Ternyata kan enggak. Ya nanti ke depan kan nanti teman-teman di kantor kami kan ketika ada yang bertanya terkait itu, nanti kan bisa kita informasikan bahwa sebenarnya pembahasannya di sini di BPJPH itu tidak di yang moga-moga dosa saya diampuni ya, karena ketidaktahuan saya. Nah, ketinggalan informasi. Terkait OSS saya kira itu monggo nanti misalnya ada simulasi atau apa selagi saya masih bisa mendampingi nanti saya dampingi, atau mau ada apa ya istilah tanya jawab sambil simulasi sambil ada yang mau jadi sukarelawan untuk dipraktekkan di situ, nanti kita pandu dari situ. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Pak Yudi. Karena jika kita menuntut ilmu itu harus relax, enjoy dan bisa menikmati. Tadi sudah dijelaskan dengan detail ya terkait dengan manfaat dan juga cara pengurusan legalitas usaha. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab, tapi nanti sekaligus kita melakukan simulasi. Begitu, G. Nah, untuk tanya jawab ini kami buka satu termin dulu yang terdiri dari dua penanya, begitu, G. Dua penanya aja. Nanti biar langsung bisa ketemu, begitu. Monggo kami persiapkan kepada Ibu yang ingin bertanya. Atau Bapak juga boleh, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dan para peserta workshop, saya ingin menanyakan Pak. Dulu namanya Yantap ya Pak ya. Pelayanan satu atap, sekarang Yantub ya. Pelayanan satu pintu. Yang saya tanyakan sejauh mana kewenangan dari perubahan SOTK ini Pak? Itu satu. Yang kedua, pelayanan ini masuk, kan ada dua jenis pelayanan antara dan final ya. DP
DPM ini sebagai provider, sebagai lembaga yang menyediakan layanan ini selama ini lebih cenderung ke penyediaan pelayanan publik yang antara atau yang final. Itu dua. Kemudian biaya, Pak. Tadi dikatakan saat ini sudah online semua ya. Dulu kan ada biayanya. Kira-kira bisa dijelaskan untuk mengurus perizinan ini kira-kira biayanya bagaimana dan berapa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penanya yang kedua. Tadi yang depan dulu. Gak apa-apa. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama kami Ibu Khalifah dengan olahan ikan kembar dari Desa Bandengan. Yang perlu kami tanyakan, Bapak, khusus untuk perizinan SPPIRT itu apakah kalau dulu kan kita langsung ke Dinkes nih, ke DKK, karena sekarang sudah dilayani secara online, apakah yang perpanjangan itu sistemnya sama dengan yang lama, menyerahkan sertifikat yang lama atau hanya mengupload data baru? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk dua pertanyaan. Yang pertama, ini banyak sekali pertanyaan tapi jadi satu. Yang pertama adalah sejauh mana kewenangan SOP di DPM BTSP. Kemudian yang kedua, pelayanan yang diberikan itu pelayanan antara atau final. Dan yang selanjutnya, kira-kira kalau seluruh pelayanan sudah mode online, kira-kira berbiaya, ketika itu berbiaya itu berapa gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih caranya untuk perpanjangan SPPIRT dengan perkembangan yang hari ini begitu. Untuk itu langsung kepada Bapak Yudi, kami persilakan. Ini saya jawab yang nomor 2 dulu. Jadi SPPIRT karena sekarang ini sudah tidak manual, jadi tetap melalui sistem. Jadi ketika jenengan dulu sudah punya, nanti perlakuannya sama, masuk ke OSS juga diajukan lagi gitu aja. Jadi sama. Cuma nanti mungkin yang berkas yang lama atau SPPIRT yang lama jaringan simpen, ketika ada verifikasi dari dinas, ya itu nanti mungkin baru disampaikan ketika ada verifikasi dari dinas. Tapi polanya sama, tetap melalui sistem juga, melalui OSS itu juga. Jadi melalui OSS. Kemudian yang kedua, ini Bapak. Jadi yang kedua, kewenangan SOP sama pelayanan. ya. Jadi gini, DPM PTSP ini kan dinas yang menangani perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. Jadi selagi itu kewenangan kabupaten, semua di DPM PTSP, dan apa yang dilakukan DPM PTSP itu final sebenarnya. Jadi misalnya Bapak Ibu ini bikin NIB, NIB kewenangan kabupaten, tapi tidak butuh izin yang lain, hanya NIB toh. Misalnya saya toko bangunan atau apa, itu hanya butuh NIB, yaitu sudah final di situ berarti, bukan antara. Jadi kita menjadi antara ketika ada produk lain setelah yang kita keluarkan. Jadi halal ini NIB kalau untuk perizinan usahanya sebenarnya final. Tapi karena untuk operasionalnya butuh sertifikat halal, itu fungsi di DPM PTSP
bergeser ke antara. Jadi harus ada NIB dulu, SPPIRT dulu, baru halal. Nah, bicara biaya, karena ini sistemnya online, kita bicara, saya hanya bisa menjawab yang menjadi kewenangan kita. Jadi di Kabupaten Jepara izin usaha gratis, tidak ada biayanya. Izin usaha. Yang ada biayanya izin mendirikan bangunan, IMB, itu ada biayanya. Tapi kalau jenengan tidak perlu IMB kan tidak perlu ngurus. Tapi izin usaha gratis, tidak ada biaya. Dulu sebelum online pun sebenarnya sudah gratis izin usaha itu. Apalagi sekarang online. Nah online itu orang garap di rumah, saya nggak tahu. Wah saya narik biaya itu ya. Maksud saya datangi satu-satu kan enggak. Tapi emang sejak tahun 2000 lupa saya 2010 atau 2011 ada perda pencabutan kontribusi izin usaha. Jadi izin usaha hilang semua. Dari dulu kan ada SIUP, ada IUI ya, itu gak ada biayanya. Nah sekarang jangan ditanya lagi nomenklatur itu ya. Pak ini saya mau ngurus SIUP, tidak akan ketemu SIUP, tidak akan ketemu IUI. Tinggal lihat di NIB-nya tadi. Kalau resikonya rendah, ya NIB nggak ada SIUP. Orang pihak ketiga tanya SIUP, tapi ini saya ngurus ini kok diminta SIUP, suruh ke kantor. Nanti biar kita kasih tahu. Perbankan sering tanya ke kita, Pak ini ada pengajuan atas nama ini hanya melampirkan NIB sebagai izin usaha. Apakah ini sudah betul atau masih perlu izin usaha lagi? Ya kita lihat. Jika ternyata dia resikonya rendah, ya berarti itu sudah selesai, sudah final. Tapi kalau dia resikonya menengah tinggi atau resikonya tinggi, NIB ini belum selesai, dia butuh izin, namanya butuh sertifikat standar itu tadi. Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga itu mewakili dari seluruh pertanyaan peserta. Untuk selanjutnya kita langsung saja untuk simulasi. Jadi kira-kira untuk mengakses OSS kemudian sampai itu bagaimana gitu. Mumpung Pak Yudi ada di sini. OSS kan nanti di oss.go.id. Sambil nunggu sampun perso kantor perizinan
Ampun ya. Gedung UPD bersama di lantai 1. Loketnya di sebelah kiri pintu. Ya, karena ada MPP di situ, mall pelayanan. Jadi ada banyak loket di situ ya. Beberapa waktu lalu kita juga ada pelayanan keliling di kecamatan-kecamatan. Ya. Jadi satu hari di kecamatan A, di kecamatan B, ya. Dan banyak teman-teman juga yang dari UMKM yang itu yang banyak kan ya yang produk roti itu. Tapi mereka baru berhenti di NIB karena untuk SPPRT kebanyakan belum membawa label, belum membawa label. Karena beda-beda. Jadi ketika kita pilih SPPRT, nanti yang keluar ya SPPRT. Nanti ketika kita pilih SLHS, nanti yang keluar ya SLHS. Jadi kita memilih sendiri izin yang mau kita, yang kita butuhkan sesuai kondisi kita. Gitu. Ya, ibu-ibu, kita akan simulasi sampai setengah 12 sambil menunggu dari Wali Songo Halal Center. Dan sebenarnya kan kalau yang di pengajuan sertifikasi halal itu seluruh persyaratan harus sudah clear dulu, Pak. Nah, ternyata ibu-ibu ini baru berapa persen ya yang sudah punya NIB? Yang mendaftar 30% sudah bisa lanjut ke sertifikat produk halal. Nah, sisanya yang 70% ini memang harus mulai dari pengurusan perizinan NIB itu. Jadi kepada teman-teman yang belum memiliki NIB, sambil melihat di layar, Pak Yudi akan membantu kita dan teman-teman bisa melakukan dengan HP-nya masing-masing ya. Dokumen ini yang diperlukan apa Pak yang dipersiapkan? Ya, untuk paling NIK KTP itu. KTP ya. KTP, nomor HP, email. Oke. Ya. Siap, J. Baik, monggo Pak Yudi. Nanti sama lagi kita tinggal buka di oss.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti itu. Biasanya kalau ketik OSS juga akan muncul pilihan. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, karena kita misalnya belum punya akun, ya, nanti silang aja urutannya. Silang, nanti kita pilih daftar. Ini juga harus dicermati karena ada pilihan di situ UMK dan non UMK. Kalau yang UMK itu 5 miliar per bulan.
Tapi kalau yang non UMK lebih dari 5 miliar. Karena kita mikro kecil, kita pilih yang UMK. Nah, ini tinggal jenis usahanya, pelaku usaha. Kita pilih orang perseorangan, masukkan nomor HP. Nah, ini harus diisi, makanya saya butuh sukarelawan. Nah, nggak ada sukarelawan, nggak bisa nanti, nggak bisa jalan. Kalau yang sudah punya berarti gunakan. Oh ini yang Rus usahamu, Rus. Usahamu. Dodolan apa anane? Sing dicilike ndi? Niki. Sambil diikuti ya ibu-ibu. Dan kita masukkan emailnya. Nanti akan ada muncul pilihan kirim kode verifikasi ke BK atau ke email. Cilik. Saran saya nanti pilihnya yang pilih email saja, jangan pilih WA. Karena kalau pilih email itu data kita di email itu yang tersimpan. Kalau di WA nanti ketika kita buat password itu di WA tidak tercatat. Makanya dipastikan emailnya harus aktif dan bisa diakses. Maka dikirim emailnya bisa dibuka, klik aja. Nanti akan mendapat OTP, jadi nomor OTP. Dulu itu kenapa ini muncul OTP verifikasi itu di versi awal OS. Jadi ketika daftar dulu itu langsung dikirim email, diklik gitu, langsung diverifikasi. Nah, orang daftar itu kadang kan dadaan, nggak punya email, bikin di situ. Begitu pulang dapat NIB, lupa emailnya tadi apa kan. Nah, besoknya lagi ketika datang lagi mau bikin lagi, daftar nggak bisa karena sudah terdaftar. Ditanya emailnya nggak tahu. Nah itu akhirnya sekarang dibuat ada OTP itu, berarti bukti bahwa emailnya bisa diakses. Soalnya kan kadang kan ketika ada juga kan email yang apa ya diprotek kan gitu. Ketika dibuka di komputer kantor minta verifikasi ke HP atau apa, padahal HP-nya HP tidak tahu kan itu. Akhirnya repot. Makanya kalau yang ke kantor ya kita sarankan emailnya jaringan yang di HP udah, tapi repotnya HP ini rusak.
Besok ganti HP, lali email sing kuwi, gawe email anyar. Ribet lagi. Tapi sih tetap ada solusinya ketika kita lupa email atau apa, nanti bisa melalui admin, nanti bisa dicek bahwa KTP ini terdaftar atas nama ini, emailnya ini. Buka email. OTP ini waktunya cuma 2 menit. Jadi disinkronkan. Ketika ngeklik buka email sama OTP. Di info, buka info. Bukan ini. Bukan 78393. Ulangi. Verifikasi dulu. Nah ini password bikin sendiri. Password di OSS itu bikin sendiri. Nah ini ada 2 hal yang kontradiksi. Saya pernah pas sosialisasi saya bilang ini passwordnya diisi sendiri ya, bikin sendiri. Cari yang gampang biar mudah diingat. Saya dibantah. Lupa katanya Google itu suruh bikin password yang sulit loh. Biar orang lain nggak tahu begitu. Orang lain nggak tahu, kita sendiri juga nggak tahu, kan repot. Bingung kan? Gitu ya, terus terserah jenengan lah seperti jenengan iso mlebu.